Shalom. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik di rumah. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Semoga adik-adik di rumah tetap sehat ya. Baik, adik-adik di rumah sudah siap beribadah? Siap. Kalau misalnya adik-adik di rumah sudah siap beribadah, saya undang adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian yang berkata Shalom, Shalom. Masih dalam keadaan berdiri, saya undang adik-adik tetap berdiri, kita ambil sikap berdoa, kita mau berdoa buat Tuhan. Mari kita menyanyi Lipatlah Tangan. Adik-adik di rumah, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah yang kami puji dan kami sembah, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang begitu besar pada kami anak-anakmu, baik yang ada di rumah Tuhan maupun yang ada dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, sekarang kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami di pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Inilah doa kami Tuhan, dalam namamu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Masih dalam keadaan berdiri, kita angkat satu lagi pujian yang berkata hormat bagi Allah Bapa. Adik-adik dipersilakan duduk kembali dan waktunya sekarang kita akan memberikan persembahan. Uangnya jangan digusut-gusut, tapi kita harus berikan yang terbaik buat Tuhan. Namun sebelum itu mari kita angkat lagu pujian Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur
bertanah air kaya dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Sekali lagi. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Ya adik-adik, kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Nia. Namun sebelum itu, mari kita menyanyi lagu pujian Ku Mau Berakar, Bertumbuh dan Berbuah. Berakar, 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 berakar dalam Tuhan. Ku mau bertumbuh, 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 bertumbuh dalam Tuhan. Ku mau berbuah, 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 buah Tuhan. Ku mau berakar, bertumbuh, berbuah hanya di dalam Tuhan. Ku mau berakar, 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 berakar dalam Tuhan. Ku mau bertumbuh, 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 bertumbuh dalam Tuhan. Ku mau berbuah, 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 buah Tuhan. Ku mau berakar, bertumbuh, berbuah hanya di dalam Tuhan. Ku mau berakar, bertumbuh, berbuah dengan baca firman-Nya. Ku mau berakar, bertumbuh, berbuah Ku mau berakar, bertumbuh, berbuah, melakukan firman-Nya. Ku mau berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Tuhan. Ya adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kakak Nia dipersilakan. Baik adik-adik sekalian, silakan duduk kembali. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi, Kak. Ya, Kawin, pagi ini kelihatan gembira banget. Iya, Kak. Jadi anak Tuhan kita harus selalu senang dan bergembira. Wow, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Iya, adik-adik yang ada di rumah tentunya pagi ini juga semua gembira ya. Nah, Kawin, kira-kira adik-adik semua di rumah hari ini gembira semua enggak ya? Saya yakin adik-adik di rumah selalu gembira tiap hari, bukan cuma hari ini aja. Nah, adik-adik sekalian, pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan ini, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada pagi hari ini kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu
dalam seluruh kehidupan kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami boleh memuji-muji nama Tuhan. Dan saat ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami duduk manis, mendengar firman Tuhan dengan baik. Berkati kami Tuhan, agar firman ini kami boleh mengerti dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, Kawin, kira-kira masih ingat nggak cerita minggu lalu? Ingat Kak, Paulus memberitakan Injil di Filipi Kak. Wow, hebat. Nah, tentunya adik-adik di rumah juga semua ingat ya ceritanya minggu lalu. Oke, Kak, waktu Paulus ada di Filipi, di Athena, kira-kira semua orang di sana percaya sama Yesus enggak ya? Ada yang percaya, ada juga yang tidak Kak. Wow, begitu. Iya. Oh iya. Nah, adik-adik sekalian, ternyata saat Paulus ada di Filipi, tidak semuanya orang percaya kepada firman Tuhan yang diberitakan oleh Paulus. Nah, adik-adik sekalian, pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan di mana Paulus sedang berada di Korintus. Ya, firman Tuhan terdapat di dalam Kisah Rasul pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Nah, adik-adik, ini Paulus sedang berada di Korintus. Saat sampai di Korintus, dia bertemu dengan seorang yang bernama Aquila. Istrinya bernama Priscilla. Nah, adik-adik, Bapak Aquila ini dia baik sekali. Paulus tinggal di rumahnya. Mereka menerima Paulus dan mereka setiap hari bekerja sama. Nah, kebetulan Paulus ini dia pintar membuat kemah. Demikian juga dengan Aquila. Nah, kedua bapak ini dia selalu kerjasama membuat kemah. Nah, ini adik-adik kemah yang sedang dikerjakan bersama-sama. Wah, bagus sekali mereka kerjasama. Nah, adik-adik, selama ada di Korintus, Paulus masuk di dalam rumah-rumah ibadah untuk menceritakan firman Tuhan. Nah, adik-adik, di sana ada orang-orang yang tidak senang, ada juga orang yang tidak senang sama ajaran Paulus. Nah, adik-adik sekalian, ya, ketika ada temannya Paulus datang kepada dia bernama Silas dan Timotius, Paulus semakin kuat, semakin giat memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang ada di sana. Nah, adik-adik, karena ada orang yang tidak senang dengan Paulus, ada yang benci sama Paulus. Lalu Paulus berkata kepada orang-orang di sana, biarlah darahmu tertumpah di atas kepalamu sendiri. Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Dia masuk ke dalam rumah seorang yang bernama Titus Justus. Nah, bapak ini dia tekun beribadah kepada Tuhan. Rumahnya tinggal dengan rumah ibadah. Nah, di situ keluarga ini menerima Yesus, menerima firman Tuhan. Nah, akhirnya keluarga ini dia diberkati, dia dibaptis, memberi diri mereka dibaptis seisi rumah mereka. Nah, adik-adik sekalian, suatu malam Paulus mendapat penglihatan. Tuhan berbicara kepada dia karena Tuhan tahu isi hatinya Paulus. Ya, Tuhan datang berbicara, jangan takut, teruslah beritakan firman, jangan diam, sebab aku menyertai engkau. Nah, tidak ada seorang pun yang akan menjamah engkau dan menganiaya engkau, sebab umatku banyak di kota ini. Nah, itu janji Tuhan kepada Paulus, adik-adik, supaya Paulus terus memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang ada di
Korintus. Nah, Paulus terus memberitakan firman Tuhan di sana adik-adik, dan banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan. Tetapi ada juga yang tetap tidak mau percaya kepada Tuhan. Tetapi Paulus terus memberitakan firman Tuhan, tidak takut-takut. Nah, adik-adik sekalian, pesan firman Tuhan untuk Paulus juga kepada kita semua yang ada di rumah masing-masing, ya, supaya kita jangan takut. Nah, adik-adik di rumah tentunya banyak kali takut ya. Mungkin saat gelap, takut gelap. Atau mungkin saat ditinggal orang tua, takut seorang diri. Nah, ingat firman Tuhan katakan, jangan takut. Ya, aku menyertaimu. Nah, adik-adik sekalian, mulai saat ini tidak boleh takut-takut lagi. Nah, terlebih adik-adik ketika kita mau disuruh berdoa, ada yang takut enggak disuruh berdoa? Nah, pasti anak-anak Tuhan semua berani untuk berdoa, berani membaca firman Tuhan. Nah, juga berani untuk memimpin puji-pujian. Nah, untuk adik-adik remaja, saya mau sampaikan pesan firman Tuhan untuk adik-adik remaja sekalian. Mungkin saja selama masa pandemi, adik-adik kita semua ada beribadah di rumah, beribadah keluarga, bahkan masih ada yang beribadah hari Minggu bersama orang tua kita di rumah. Nah, adakah adik-adik remaja pernah takut-takut untuk pimpin doa? Atau adakah adik-adik remaja pernah takut untuk menyampaikan firman Tuhan? Nah, adik-adik, satu hal lagi, ketika kita mau melakukan kebenaran, terkadang kita takut kan? Iya, karena apa? Kita takut dijauhi teman, kita takut dibenci sama teman. Contoh, saat jam ibadah, harusnya kita pergi sekolah minggu, tetapi teman mengajak kita ke tempat lain. Kita pikir, aduh, kalau saya tidak ikut teman saya, nanti saya tidak disukai sama teman-teman. Nah, betapa beratnya takut untuk melakukan kebenaran. Tetapi hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk jangan takut memperkatakan hal yang benar, hal yang berkenan kepada Tuhan. Karena firman Tuhan bilang, ya, jangan takut, aku menyertai engkau. Nah, adik-adik sekalian, firman Tuhan saya sampaikan, saya titipkan untuk adik-adik remaja. Ya, mungkin ada yang punya kerinduan untuk jadi guru sekolah minggu. Tidak boleh takut, mari gabunglah sama kakak-kakak Winnie, kakak Prian, dan lain-lain banyak teman-teman kakak-kakak pengasuh yang ada di sini. Tidak boleh takut ya memberitakan Injil Tuhan kepada sesama. Nah, firman Tuhan saya titip untuk adik remaja dari Daniel 10 ayat 19, di mana Tuhan menguatkan Daniel ketika kekuatannya dia rasa hilang. Nah, Tuhan menguatkan dia. Tuhan juga menguatkan kita dengan firman-Nya dari Yesaya pasal 41 ayat 10. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Begitu juga firman Tuhan sampai kepada Paulus ketika memberitakan firman Tuhan di Korintus. Nah, adik-adik sekalian, demikian firman Tuhan pagi hari ini. Semoga kita tidak takut lagi. Pesan, ingat adik-adik, walaupun kita tidak boleh takut, kita tetap tinggal di rumah, jaga kesehatan, jaga kebersihan, ya, jangan kemana-mana, ya, tetap pakai masker kalau keluar dari rumah. Jangan takut, Tuhan Yesus menyertai. Nah, firman Tuhan dibaca ya adik-adik setelah ini. Ingat dari Kisah Rasul 18 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Oke. Baik adik-adik, untuk merespon firman Tuhan,
pada pagi hari ini kita tidak perlu takut. Ya, kita adalah pahlawan kecil, Tuhan di pihak kita. Jangan takut. Kita mengangkat pujian, Aku Tentara Kecil. Tentara kecil, Tuhan panglimaku, Tuhan di pihak saya, siapa mau lawan saya tidak ada. Aku tentara kecil, Tuhan panglimaku, Tuhan di pihak saya, siapa mau lawan saya tidak ada. Nah, adik-adik, kita adalah anak-anaknya Tuhan. Tuhan selalu ada di pihak kita. Tuhan memberkati. Nah, adik-adik semua, ambil sikap berdoa yang baik ya. Kita mau berbicara kepada Tuhan, kita hendak berdoa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggumu telah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami tidak takut dalam kehidupan kami. Kami tidak takut melakukan kebenaran. Kami tidak takut melakukan kehendak Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersyukur buat seluruh penyertaan Tuhan bagi semua anak-anak sekolah minggu dan keluarga-keluarga kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau berdoa buat semua anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing, baik yang sedang mengikuti ibadah pada pagi ini Tuhan, ataupun mungkin ada yang tidak sempat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus, tolong mereka, memberkati mereka. Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap anak-anak sekolah minggu dalam seluruh kehidupan mereka. Anak-anak yang sedang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan mereka. Orang tua mereka yang mungkin sedang sakit, Tuhan Yesus juga sembuhkan mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan buat anak-anak sekolah minggu dalam pendidikan mereka yang sudah sekolah. Tuhan Yesus, tolong mereka Tuhan dalam pelajaran mereka setiap hari, walaupun mereka harus belajar dari rumah oleh karena situasi pandemi yang terus masih ada sampai saat ini. Tuhan tolong mereka Tuhan, berikan roh ketekunan kepada mereka agar mereka tetap setia mengikuti pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh guru-guru mereka. Tuhan Yesus memberkati juga semua guru mereka dalam mendidik mereka Tuhan dengan cara yang terbaik agar mereka boleh mengerti setiap pelajaran yang mereka terima. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan setiap anak-anak yang masih dalam pertumbuhan masa kecilnya. Tuhan menolong mereka, memelihara hidup mereka terus bertumbuh sehat, sukacita, dan terus takut kepada Tuhan dengan dengar-dengaran kepada orang tua, mengasihi orang tua, takut kepada orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat semua teman-teman kami yang saat ini mungkin sedang dalam keadaan susah. Tuhan Yesus, Engkau kuatkan mereka. Bahkan Tuhan, mungkin ada teman-teman kami yang sedang dalam ketakutan oleh karena situasi saat sekarang ini. Tuhan tolong mereka, berkati mereka agar mereka tidak takut lagi. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau berdoa Tuhan buat negara kami, bangsa Indonesia. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau pulihkan bangsa kami Tuhan, agar bangsa kami ini boleh kembali normal seperti semula, dan anak-anak Tuhan boleh beraktivitas kembali, umat Tuhan boleh beraktivitas kembali, anak-anak boleh bersekolah kembali, datang ke gereja untuk bersekolah minggu kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan
buat pemerintah kami. Tuhan, Engkau menolong mereka, memimpin mereka Tuhan, agar boleh memimpin bangsa kami dengan penuh kebijaksanaan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan anak-anak sekolah minggu bersama dengan keluarga mereka masing-masing ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Berdoa buat semua kakak pengasuh yang sudah mengambil bagian. Tuhan, Engkau memberkati mereka terus kuat untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami juga anak-anak-Mu telah memberikan persembahan syukur. Tuhan Yesus, Engkau memberkati persembahan yang telah diserahkan. Biarlah Tuhan boleh berguna untuk pekerjaan-Mu. Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap orang tua kami, berikan kekuatan, berikan kesehatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, seluruh kehidupan anak-anak ke depan dan kami semua, kami bawa dan serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa, mengucap syukur buat pemulihan yang terjadi dalam kehidupan Bapak Pendeta. Tuhan, Engkau tolong dia boleh sembuh total, agar boleh kembali kuat, sehat, melayani Tuhan. Demikian juga dengan teman-teman kami yang sedang pemulihan. Tuhan, Engkau terus nyatakan kesembuhan sempurna bagi mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa syukur kami Tuhan. Ampuni salah dosa kami bila ada yang kami lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kakak Nia. Adik-adik, mari berlakukan firman itu di dalam hidup dan kehidupan kita setiap hari. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari ini. Saya jemput adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi kidung pujian yang berkata, Jalan Serta Yesus. Diikuti gerakannya ya. Jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus lamanya. Adik-adik, mari kita berdoa, menerima berkat Tuhan. Kita berdoa. Biarlah kiranya kasih karunia, damai sejahtera, persekutuan dengan Roh Kudus terus memberkati kehidupan adik-adik, memberkati kakak-kakak, mulai dari saat ini terus kekal selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu sekolah minggu Marspar untuk menutup semua rangkaian ibadah kita di pagi hari ini. Aku anak sekolah minggu, Juru selamatku, Dia sang penebusku. Aku berjanji mengikut Dia, menjadi saksi di tengah dunia. Segenap hidupku, kata dan karya ku persembahkan kepadanya. Amin, amin.
Demikianlah ibadah kita di pagi hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.